Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Kembali kami bersama-sama menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang hari ini pastinya kembali bersaat teduh. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mengambil waktu untuk bersaat teduh hari ini, saya percaya setiap orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami damai sejahtera, kekuatan, kasih karunia Tuhan. Ya, ayo kita akan datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku
hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Yesus hanya Kau jawabanku, hanya dekat-Mu kami damai Tuhan. Haleluya, Yesus, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Hatiku damai walau
Yesus. Penuh tantangan, tak Yesus. satu pun dapat menghibur. Yesus. Haleluya. Tak seorang pun dapat menolongku. Haleluya. Hanya Yesus, jawaban hidup. Oh, Yesus. Bersama Dia, hatiku damai. Walau dalam lembah kegelapan, ya Tuhan. Bersama Dia, hatiku damai. Oh, Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Yesus. Tak seorang pun dapat menolong. Oh, Yesus, jawaban hidupku. haleluya. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Haleluya. Yesus, jawaban hidup. Haleluya. 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 Oh, Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Benar Tuhan, benar Tuhan. Dalam hidup kami di dunia ini, ada kalanya kami menghadapi tekanan, menghadapi badai persoalan, bagaikan sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Ketika kami memandang ke depan, ke belakang, semua tampak begitu gelap, begitu menakutkan, begitu mengerikan. Tapi kami bisa tetap tenang, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami tahu Engkau Gembala kami memegang kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat penghiburan-Mu, pertolongan-Mu sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Dan sekarang kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami dengan rendah hati mau bersama-sama sebentar lagi menyambut firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berkata-katalah ya Tuhan, karena kami rindu mendengar dan belajar dari firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama akan membaca dari Alkitab kita, yang mana oleh kasih karunia Tuhan telah sampai pada Yakobus pasal yang keempat, ya. Yakobus pasal yang keempat. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan selesaikan berarti surat Yakobus atau kitab Yakobus ini, ya. Puji Tuhan. Pasal yang keempat. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ulang pada bagian ayat yang ke-8. Dikatakan begini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian kalimat yang pertama dikatakan, mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Seperti apa bentuk mendekat kepada Allah? Hal ini sebenarnya dijelaskan pada bagian kalimat yang kedua. Seperti apa mendekat kepada Allah? Apakah mendekat kepada Allah berarti kita pergi ke gereja saja? Kita berdoa, tapi kemudian mungkin pikiran kita kemana-mana? Atau yang lain? Mari kita akan lihat pada bagian kalimat yang selanjutnya dikatakan begini. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dengan cara seperti itulah kita mendekat kepada Allah. Karena ada ayat yang berkata, yang merupakan penghalang antara kamu dengan Allah adalah dosamu. Jadi ketika kita dikatakan mendekatlah pada Allah, seperti apa bentuknya? Yaitu kita mau merendahkan diri kita dan menyucikan diri kita dari segala dosa-dosa kita. Kita mau semakin meninggalkan dosa kita. Kita mau semakin hidup benar di hadapannya. Itulah yang dimaksud dengan mendekat kepada Allah. Dan ketika kita mendekat pada Allah, bagaikan kita mengambil satu langkah kecil, maka ketahuilah bahwa pada saat yang sama Allah mengambil ribuan langkah untuk siap menyambut kita. Karena satu-satunya penghalang antara kita dengan Tuhan, kata firman Tuhan, adalah dosa kesalahan kita. Dan caranya mudah.
Saudara tidak perlu membawa lembu ke gereja, tidak perlu membawa domba ke gereja, atau menunggu hari raya pendamaian. Saudara bisa kapanpun datang kepada Yesus, karena dia sudah mati bagi dosa saya dan saudara. Saudara tinggal mengakui dosa kesalahan saudara. Saya tinggal mengakui kesalahan saya, lalu berkomitmen sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan semuanya itu. Maka pada saat itulah saudara akan melihat, saudara ketika mendekat pada Tuhan itulah, Tuhan akan juga mendekat kepada saudara. Mari mendekat kepada Tuhan. Mari hidup lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini siapapun saudara. Jangan takut, jangan mau diintimidasi oleh iblis karena dosa-dosamu juga. Karena percayalah, engkau punya pengantara, engkau punya Yesus yang sudah mati bagi dosamu dan dosaku. Mari akui dosa saudara, mari datang kepada Tuhan, komitmen sungguh-sungguh, tinggalkan, dan hiduplah dekat dengan Tuhan. Dan nikmati dekapan kasih daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kembali Tuhan ingatkan pada kami untuk mendekat kepada Tuhan. Yaitu dengan kami semakin meninggalkan dosa-dosa kami. Karena sesungguhnya Engkau tidak jauh dari kami. Bahkan Engkau sudah menyediakan pengampunan yang berlimpah-limpah bagi kami. Karena lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, hari ini biarlah kami disadarkan. Untuk kami mengambil kesempatan yang besar itu. Yaitu lewat pengampunan-Mu dan pertolongan-Mu. Sehingga kami benar-benar sanggup bertobat sungguh-sungguh. Dan kami mau mendekat kepadamu dan merasakan kedekatan yang begitu indah lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Hari ini bawa anak-anak-Mu Tuhan lebih dekat kepadamu. Jangan biarkan ada yang jauh dari Engkau. Sadarkan kami bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan hidup kami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang saya akan berikan kesempatan untuk kita sekalian berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus. Mereka butuh Tuhan. Ya, kita akan doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia ini. Tuhan, mereka yang mengalami deritaannya ya, ditekan, dipersulit karena mereka beriman kepadamu. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan mereka dan keluarga mereka. Tuhan, kalau boleh lepaskanlah mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya itu Tuhan. Mungkin kami tidak dapat membantu mereka secara langsung, tapi kami minimal berdoa bagi mereka, mohon belas kasihan-Mu bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa negara yang kami cintai, Indonesia yang tercinta. Tuhan, mohon pertolongan-Mu terus atas Indonesia. Tidak henti-hentinya kami memohon pertolongan perlindungan-Mu Tuhan. Karena pandemi yang baru saja terjadi mengajarkan pada kami betapa keadaan bisa terbalik dengan begitu cepat. Kami tidak mau terjadi pandemi-pandemi atau apapun yang buruk terjadi atas bangsa kami lagi. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Berkati Indonesia. Berikan damai sejahtera atas Indonesia. Berikan berkat-Mu atas Indonesia. Bahkan pertobatan jiwa besar-besaran terjadi kiranya di Indonesia dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan, ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran. Mimpin kami, bangsa kami, pendahulu bangsa kami.
bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Mohon belas kasihan pengampunan-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kalaupun ada di antara kami yang mulai melenceng, kiranya Tuhan akan berikan kami terus hati yang tulus ikhlas Tuhan. Kembalikan kami pada jalan yang benar. Berikan pada kami dan keluarga kami hati yang sangat tulus, ikhlas, murni melayani-Mu Tuhan. Tidak mencari hal-hal yang lain. Tuhan, tolong cukupkan juga apa yang kami dan keluarga kami perlukan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih efektif dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya juga Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka dengan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang sangat-sangat baik. Kiranya Tuhan akan menjaga sehingga di antara domba-domba-Mu tidak ada yang terhilang, tetapi semuanya terjaga dengan baik dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, berkati kiranya pekerjaan mereka, pelayanan mereka dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga bersatu hati karena kami tahu masih ada mungkin teman-teman kami yang dalam kondisi sakit Tuhan saat ini. Kami berdoa Bapak, kiranya Kau jamah. Bapak, kiranya Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak jamah. Tolong sembuhkan mereka yang sakit. Bapak tolong jamah, sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang dalam masalah. Kalau misalnya ini terjadi, masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni Tuhan, ampuni. Dan kiranya Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami. Dan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberikan kami damai sejahtera, kekuatan, sukacita dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan terus berbuat dosa, terus terikat dalam kuasa perdukunan dan lain-lain, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berikan kesempatan untuk kita berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Silakan kita berdoa sama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau masih memberi kami kesempatan bersaat teduh hari ini. Kami sangat bersyukur kepadamu. Sekarang, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Tuhan, kiranya di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara.